rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita sembah Dia bersama berkata, saat ku ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari bawa hatimu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bawa yang terbaik. Ku angkat hati, kami bawa, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, saat ku sembah. Mari puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 itu adalah ayat-ayat yang pasti semua orang Kristen tahu. Bahkan dari dulu sekolah minggu kita disuruh hafal. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dengan pelan-pelan dan meresapi arti daripada ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa
karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk disalibkan. Supaya setiap orang yang percaya akan salib itu, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah tujuan daripada orang Kristen, supaya pada akhir hidupnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah ada tempat, yaitu beroleh hidup yang kekal di dalam surga. Satu persatu kita bicara mengenai kasih karunia Allah yang besar bagi dunia ini. Kasih karunia Allah, yaitu kasih yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Yang dikaruniakan, jadi kasih yang diberikan, dihadiahkan kepada dunia ini dengan cuma-cuma bagi dunia. Kasih karunia Allah itu adalah dalam wujud salib, karena Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih karunia Allah itu adalah juga memberikan kesempatan bagi manusia yang mau percaya akan salib itu, maka dia akan mau juga bertobat dan melanjutkan hidupnya dalam hidup yang baru. Kasih karunia Allah demikian juga adalah kuasa ilahi melalui Roh Kudus-Nya bekerja untuk menyertai setiap orang yang percaya agar dia dapat hidup terus di dalam dunia ini dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga mereka bisa tetap taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti salib itu sampai pada akhirnya. Itu adalah kasih karunia Allah. Dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu dikaruniakan supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya. Kita lihat bahwa ada dua cara untuk percaya yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini kata-kata Tuhan kepada Thomas. Karena ketika Tuhan bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas masih ngeyel. Dia mengatakan, aku enggak mau percaya. Gampang-gampang percaya, dibodohi kayak kalian. Saya mau buktikan dulu. Aku mau lihat dulu, kalau aku lihat baru aku percaya. Maka Tuhan mengatakan, karena engkau telah melihat, Tuhan membuktikan semuanya, maka engkau percaya. Tapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, terus kemudian kita tanya, bagaimana orang tidak melihat tapi bisa percaya? Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi percaya yang tidak melihat, itu yang dimaksud dengan Tuhan adalah timbul dari pendengaran. Percaya yang timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Dan percaya oleh pendengaran firman Kristus ini disebut oleh Tuhan sebagai iman. Yang lalu saya sudah jelaskan bahwa beda antara percaya dengan iman. Percaya, kita melihat, oke, percaya. Tapi kalau iman itu tidak melihat, dia percaya. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini disebut dengan iman karena percaya oleh mendengar firman Allah. Ini adalah bagi kita semua di sini. Karena apa? Kita di sini tidak lahir pada zaman Tuhan disalibkan.
Jadi kita mau, walaupun kita pengen, tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan dengan jelas secara mata jasmani bahwa pada saat itu Tuhan disalibkan, bagaimana Tuhan disiksa, dihina, di macam-macam. Itu kita tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa percaya hari ini, otomatis karena apa? Karena firman Allah yang menceritakan seperti itu. Dan ini Tuhan mengatakan pada hari ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mempunyai iman. Puji Tuhan. Tetapi tunggu dulu. Seterusnya dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita yang sudah percaya akan salib itu bagus, berbahagialah. Tapi tidak bisa stop sampai di situ. Tidak cukup kita percaya. Kok Tuhan Yesus mati dan bangkit, percaya aku. Makanya aku jadi orang Kristen. Tapi itu semuanya sia-sia kalau kita tidak melanjutkan dengan perbuatan iman. Makanya tadi saya katakan, buat apa kita memperingati Paskah, hari kematian Tuhan, salib Tuhan, kita nangis-nangis di gereja, tapi kita tidak ada perbuatannya. Omong kosong kata Tuhan, dan itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Walaupun tadi dikatakan bahwa bagi orang yang percaya dia akan beroleh hidup yang kekal, itu firman Allah itu dalam. Bukan berarti cuma percaya. Saudara percayakan salib Tuhan? Amin. Percaya, angkat tangan semua, banyak tepuk tangan. Apakah ada perbuatan iman dalam kehidupan kita? Kalau tidak itu omong kosong. Perbuatan iman yang bagaimana yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai respon kita bahwa kita percaya akan salib Kristus. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang saya mau garis bawahi ini dari sini nih, yang penting adalah matikanlah dirimu dari segala sesuatu yang duniawi. Kalau kita percayakan salib Kristus dan Tuhan mengatakan kalau percaya kamu akan mendapatkan hidup kekal, ya Tuhan akan meneruskan, melanjutkan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena semua ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, ini semuanya sama dengan penyembahan berhala. Dan kita tahu bahwa penyembahan berhala itu menjadi suatu hal yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Mungkin kita mengatakan, oh aku sekarang sudah enggak loh. Aku dulu masih mendoakan orang tua, mendoakan abunya, mendoakan untuk di kuburan-kuburan. Aku sekarang sudah enggak. Berarti aku sekarang sudah enggak menyembah berhala. Yang dimaksud dengan penyembahan berhala bukan yang secara fisik, walaupun itu betul. Tapi yang lebih lagi, yang lebih parah ini adalah hal-hal yang tidak kelihatan itu ada dalam hidup kita. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini semua bagi Tuhan, di hadapan Tuhan adalah suatu hal yang sama dengan penyembahan berhala. Suatu kejijikan bagi Tuhan adalah murka Allah bagi orang-orang yang durhaka. Itu ditulis dalam ayat yang ke-6. Jadi yang orang yang durhaka. Penyembahan berhala itu berarti kita menyembah kepada Allah-Allah kecil lainnya, menyembah kepada ilah-ilah lainnya. Menyembah itu berarti menghormati, berarti memfokuskan, mengutamakan dengan apa yang ada seperti ini. Jadi kita lebih mendahulukan perkara-perkara duniawi ini yang ada dalam diri kita untuk kita lakukan daripada kita menuruti kehendak Allah. Sekarang kita lihat
Saya percaya setiap orang pasti punya penyembahan berhala. Makanya pada hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mau nyatakan, mau mengingatkan. Coba cek dan recheck. Apa yang menjadi berhala-berhala dalam kehidupan kita? Banyak hal, tapi kita tidak sadari. Karena kita punya alasan bahwa oh ini enggak kok, ini aku enggak menyembah berhala kok. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita ada penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bilang itu harus dimatikan. Apa itu yang menyebabkan yang dinyatakan sebagai berhala-berhala? Berhala itu adalah hal-hal yang mengikat kita. Hal-hal yang mengikat kita dan memikat. Nggak mungkin mengikat, kalau nggak memikat kita nggak mau diikat kan? Main kat semua. Karena memikat, kita menyerahkan diri, kita mau, kemudian kita diikat. Itu setan. Dia akan mencobai kita dengan hal-hal yang memikat. Yang kelihatannya wah, sama seperti Hawa. Ketika dia dicobai, dia melihat hal yang memikat. Dia lihat buahnya, wah bagus, enak, sedap dipandang, enak rasanya. Kemudian dia akan melakukan dan itu akan mengikat. Dia tidak akan dilepaskan. Nah ini yang Tuhan mau. Untuk kita selidiki satu persatu apa yang mengikat kita. Tidak usah susah-susah. Anak itu bisa menjadi berhala kita. Kok bisa Bu? Bisa. Kalau kita datang beribadah, tidak bisa. Karena anakku belum bangun. Kasihan dia, kan masih kecil. Dia tidak mengerti. Aku mau bangun nih, kasihan dong. Menjadikan anak berhala. Anak itu dari Tuhan. Justru kita harus bawa dia kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Membiasakan untuk dia mendengar puji-pujian, mendengarkan firman Allah. Walaupun dia tidak mengerti, tapi rohnya. Anak kecil punya roh. Jadi dia akan bisa menerima. Dan itu akan bertumbuh. Bibit itu akan bertumbuh. Ada lagi. Suaminya, pekerjaannya. Gak bisa Bu, jam-jam segitu harus bekerja. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, minta Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bisa memberikan sesuatu yang dengan caranya. Ada seorang businesswoman, dia membuka sebuah toko butik. Dan toko butiknya tuh ramenya setengah mati. Dan terame di mall itu. Apalagi hari Minggu dan hari-hari libur. Tapi waktu itu dia belum bertobat, belum terima Tuhan. Itu sampai dia enggak makan. Mau makan, mau minum aja enggak bisa. Karena wah, saking ramenya. Sampai uang itu tidak bisa dimasukkan ke kasir. Dia langsung sampai kelamaan, udah masuk sini, berangkat, udah masuk sini, berangkat sudah. Pada suatu hari dia dimenangkan pada Tuhan. Dan kemudian dia ke gereja. Di gereja dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia luar biasa berapi-api, dia cinta sama Tuhan. Sampai akhirnya dia yang memutuskan sendiri. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari yang rame, aku tahu. Tapi aku enggak mau. Karena aku kalau ke gereja hari Minggu, itu di sela-sela kegiatannya yang jam-jamnya dia kerja. Dia sempatkan untuk ke gereja. Dia bilang, aku enggak bisa konsen. Karena aku otomatis aku pikir ini kan namanya itu berhala loh saudara. Itu mengikat loh. Berkat itu kalau kita tidak benar bisa mengontrol, berkat itu akan menjadi berhala bagi kita. Dan itu yang menimbulkan keserakahan. Nah kemudian dia mikir, enggak, daripada begitu sudah. Aku mulai bulan depan tutup setiap hari Minggu. Semua orang-orang di sekitarnya, pegawai-pegawai udah bilang, loh Ci, enggak sayang Ci, rame loh. Kemudian tetangga-tetangga bilang, Ci jangan tutup. Karena kita juga kebagian berkat kalau tadi rame, dia juga bisa mampir-mampir beli-beli di tempatku. Dia bilang enggak, karena aku sekarang mau mengikut Tuhan dan aku mau konsentrasi, aku benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan dia tutup. Apa yang terjadi? Tokonya hari Minggu tutup. Hari Senin itu ramenya enggak karuan, bahkan double dari hari Minggu. Hari Senin itu adalah hari yang paling sepi di seluruh mall. Benar? Tapi dia adalah yang paling rame dan bahkan double pendapatannya daripada hari Minggu.
Itu lihat. Ada saja kalau Tuhan bekerja, kalau kita mau sungguh-sungguh tidak mau menyembah berhala, kita mau mematikan berhala kita. Tuhan akan turun tangan. Hanya seringkali kita ini takut, kita tuh masih berarti kita kurang percaya. Kalau kita namanya tadi beriman, itu seharusnya kita berani melakukan perbuatan iman, asal enggak ngawur. Dikatakan bahwa kita harus mematikan. Mematikan. Tahu artinya mati? Dan kenapa harus mati? Orang yang mati, hewan yang mati, semua hal yang mati itu adalah orang yang tidak lagi bisa mempengaruhi kita. Tidak bisa lagi mengikat kita. Tidak bisa lagi memikat kita. Nah itu adalah kita harus mematikan. Matikan itu semuanya. Karena dikatakan bahwa kita di dalam, tadi sudah baca Lukas pasal 9 ayat 25. Coba dibaca dulu. Tadi kelompatan. Jadi sebelumnya ini dikatakan bahwa ini adalah perbuatan iman yang Tuhan mau. Kalau kita sudah percaya pada salib, kita sebagai iman kita percaya melalui pendengaran firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan katanya kepada mereka semua. Jadi ini kata Tuhan kepada kita semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita percaya dan kita mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau kita sudah percaya, beriman dengan salibnya, kita harus mau menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Nah, itu tadi kemudian baru masuk ke dalam Kolose tadi, bahwa bagaimana kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Coba tadi diulangi, Galatia tadi, Kolose, bahwa dia matikanlah. Ini adalah sangkal diri. Dimatikan supaya tidak mempengaruhi kita, tidak bisa mengganggu kita lagi, dan tidak bisa mengikat kita. Sangkal diri. Jadi kalau dulu suka serakah tadi dikatakan, sekarang kita harus bisa sangkal diri. Kalau mau serakah, itu makan aja, ambil aja. Itu uangnya orang, itu saya pinjem, tidak peduli, cia aja. Itu sudah serakah. Sudah dikasih sama Tuhan berkatnya, masih kurang, masih mau mengambil dari orang-orang yang lain, itu serakah. Nah ketika kita punya keinginan untuk serakah itu, bagaimana kita harus menyangkal diri, berarti kita harus mematikan, stop. Tidak boleh serakah. Tuhan memberkati kita sesuai dengan takarannya masing-masing. Walaupun dia lebih enak, dia lebih kaya, dia lebih berhasil, itu memang urusannya dia, itu ukurannya dia. Tapi biarlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada saya bisa menikmati dan mensyukurinya. Itu cara untuk menyangkal diri. Jadi mematikan, kepingin apa yang berdosa, kepingin melakukan penyembahan berhala, kita stop. Enggak. Sekarang aku sudah ditebus oleh Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan kita daripada segala dosa-dosa kita. Apakah kemudian layak kita ini kemudian main gila? Oh enggak apa-apa, kan sudah bersih, kan sudah sembuh, kan sudah ditolong sama Tuhan. Ya sekarang aku dikit-dikit dong, enggak masalah dong makan ini, coba dengan dosa ini. Nih, akhirnya kita menjadi mengumpulkan dosa kembali. Dan Tuhan mengatakan kematian Tuhan hanya sekali loh. Pengampunan Tuhan itu hanya sekali, tidak akan terjadi lagi. Tuhan tidak akan mati berkali-kali. Itulah sebabnya kita yang harus waspada. Apa yang Tuhan sudah berikan kita harus jaga. Tuhan mengatakan sangkal diri. Apa yang menjadi berhala kita, sekarang kita harus stop, matikan. Jangan dilakukan lagi. Dan kemudian dikatakan, selain untuk menyangkal diri, kita harus pikul salib. Pikul salib ada di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-8.
Ayat yang ke-8, Kolose 3:8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, fitnah, kejahatan, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang saya garis bawahi adalah buanglah semuanya itu. Jadi tadi disuruh matikan, kalau sudah dimatikan jangan disimpan. Mungkin saudara punya anjing kecil yang lucu sekali, yang saudara sayangi, tiap hari mainannya sama itu sampai kemana-mana dibawa ini anjing. Pada suatu hari anjing ini mati. Saya mau tanya, apakah karena sayangnya saudara sampai hari-hari saudara semuanya hanya untuk anjing ini. Kemudian ketika mati saudara simpan masuk di dalam suatu bak yang bagus, dipitahi. Kemudian kita simpan dalam freezer di kulkas kita. Jangan Bu, jangan dibuang, saya sayang, biar aja kita simpen. Kan dibekukan gitu kan aman, dia enggak masalah. Saudara ketawa toh, kebodohan gila itu orang. Semua yang sudah dimatikan itu harus dibuang. Supaya tidak menimbulkan kebusukan. Dan kalau itu kita simpan dosa-dosa berhala-berhala itu masih kita simpan, kita tidak mau buang, kita sayang buangnya, maka itu akan menjadi kebusukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Bagaimana kita mau masuk kerajaan surga, mau masuk kehidupan kekal, Tuhan tidak berkenan bagi kita, Tuhan meninggalkan kita. Ini yang disebut dengan pikul salib. Jadi matikan dengan menyangkal diri dan pikul salib dibuang supaya tidak dekat lagi dan tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Seringkali hanya kita ini manusia-manusia yang sok pintar, kita ini main-main. Biasanya kalau di gereja gini, iya, berhala-berhala aku tahu berhalaku ini mungkin ini tadi dikatakan bisa marah, gampang marah, kemudian bisa yang biasa suka fitnah, yang suka keluar kata-kata kotor, kemudian juga bisa ini termasuk di dalam hal-hal penyembahan berhala yang harus kita buang dan kita matikan adalah mencintai diri sendiri, egois, kemudian serakah, pembual, menyombongkan diri. Ini ada di dalam 2 Timotius, kita tidak usah baca. Menyombongkan diri, suka fitnah, suka memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini penyembahan berhala-berhala yang ada yang seringkali tidak kita sadari, tapi kita sering menyembahnya. Berarti sedikit-sedikit kita cari masalah. Jadi tidak mendatangkan damai. Dalam setiap kita berada selalu ada aja masalah-masalah yang kita timbulkan sehingga tidak ada perdamaian. Suka menjelekkan orang. Ini kalau suka menjelekkan orang ini berhala. Karena orang yang suka menjelekkan orang, tidak mungkin dia hanya melakukan satu kali. Ya kan? Tidak mungkin dia hanya menjelekkan orang itu hanya sekali ini. Aku menjelekkan orang ini, ngomong ini. Terus lain kali dia tidak pernah lagi menjelekkan orang. Tapi orang yang sudah menjelekkan orang biasanya orang yang sudah biasa. Jadi dia punya pandangan, punya kata-kata yang banyak, kalimat-kalimat yang banyak di dalam otaknya untuk dia bisa menjelekkan orang sampai orang bisa percaya loh. Padahal dia menjelekkan orang. Itu adalah penyembahan berhala. Karena dia sudah senantiasa melakukannya sampai dia tidak merasa. Kalau kamu kok menjelekkan orang? Enggak lah, masa sih? Karena dia sudah tidak merasa. Karena sudah terbiasa. Ini hati-hati. Ini berhala dalam kehidupan kita. Orang yang sombong juga begitu. Sombong tidak mungkin satu kali tok, terus kemudian dia sombong terus pergi. Tapi sombong itu di mana-mana dia kan sombong. Sok tahu. Kemudian orang yang suka tidak dapat mengekang diri. Jadi kemana-mana dia tuh selalu emosinya, tidak bisa ngontrol. Di mana-mana dia selalu terkenal. Mau marah, ya dia marah. Mau ngumpat, dia ngumpat. Tidak peduli dalam gereja, tidak urusan. Pokoknya aku tidak suka. Aku katakan, karena itu kebiasaanku kok. Aku memang dari dulu seperti itu. Aku dilahirkan seperti itu. Stop. Kita dilahirkan sama serupa seperti Allah.
Kalau kita mengatakan dari lahir, aku memang seperti itu, berarti saudara tidak percaya dan saudara menghina Allah. Kebiasaan-kebiasaan itu adalah kita sendiri yang membuat. Dan kemudian memberikan itu sebagai berhala yang kita akui, yang kita lakukan setiap hari dengan mudahnya. Sehingga akhirnya itu dia melekat menjadi satu dalam kehidupan kita. Berhala yang lain tidak suka yang baik, selalu tidak suka yang baik, suka mengkhianat, hati-hati pengkhianat seperti Yudas itu nanti akhirnya bunuh diri. Tidak pikir panjang, berlagak tahu sok-sokan dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berhala-berhala yang semacam itulah yang perlu kita perhatikan, karena ini firman Allah ini ditulis di dalam 2 Timotius ini sebagai karakter dan sifat orang dunia pada akhir zaman. Dan itu adalah kita-kita ini. Ini bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dalam 2 Timotius dikatakan bahwa ini kelakuan orang-orang yang melakukan ibadah. Makanya hari ini saya sampaikan pada kita. Untuk kita itu ayo rame-rame kita masing-masing cek dan recheck. Yang mana yang kita ada, ini adalah berhala-berhala yang perlu untuk kita sangkali dan kemudian kita matikan, kita buang. Bagaimana menyangkal diri itu adalah kita harus melakukan opposite-nya. Jadi kalau tadi suka ngomongin orang, kalau kita sekarang sudah mulai ngomongin orang, kemudian kita ingat firman Tuhan, oh aku sekarang percaya sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah. Aku percayakan salib Tuhan, Tuhan sudah mengampuni aku. Aku tidak boleh lagi melakukan seperti itu. Tapi ini kebetulan saatnya ini kamu menjelekkan orang ini orang-orang ini supaya bisa mengikuti kamu semua, tidak mengikuti dia. Kita harus berkata dalam diri kita, stop. Katakan yang sebaliknya, bukan menjelekkan orang, tapi justru memberikan hal yang baik. Berbicara kebaikan orang lain, itu yang namanya sangkal diri. Jadi kita tidak suka, tapi kita lawan dengan cara kita memberikan yang baik. Tidak suka kalau kita misalnya membenci orang, kita mau sangkal diri. Bagaimana kita harus bisa mengasihi orang itu. Paksakan diri untuk mengasihi. Minta sama Tuhan kekuatan, karena tadi dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu adalah kuat kuasa Allah melalui Roh Kudusnya akan memberikan, menyertai kita, menolong untuk kita ini bisa mematikan dan membuang segala apa yang menjadi berhala kita loh. Tapi kitanya yang harus mau dulu bekerja sama dengan Tuhan. Seringkali saya dengar orang mengatakan, oh bisa memaafkan, oh ya saya memaafkan. Gimana caranya memaafkan? Sudah kok saya sudah lupakan. Kata-kata lupa itu tidak tepat. Selama kita masih hidup, kita akan ingat. Coba kita sekarang pikirkan, pada waktu kita dulu masih sekolah SD, ingat nggak apa yang kita lakukan, walaupun tidak sepenuhnya. Ingat nggak kita waktu masih kecil, apa yang kita lakukan? Pasti kita ada yang ingat. Bagaimana kita bisa melupakan apalagi orang yang bersalah kepada kita dan menyakiti kita? Susah. Walaupun kita mau ngomong, lupa. Tapi suatu saat dia ingat lagi, kalau dia bukan mengampuni, itu akan masuk lagi dan akan mempengaruhi dia. Dia akan keluar lagi emosinya. Ya kurang ajar orang itu. Saking belum waktunya. Nanti kalau ada waktunya dia berbuat lagi, tak sikat. Berarti dia belum mengampuni. Walaupun dia ngomong, aku sudah melupakan. Enggak bisa. Beda. Memang mengampuni itu melupakan, tapi bukan sekedarnya melupakan. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang kita marah, orang kita benci itu, tidak mempengaruhi perasaan kita lagi. Padahal ini musuh besar, ini dia menghabisi aku hebat sampai aku berdarah-darah. Tapi begitu kita mengampuni, ketemu dia, kita Enggak ada maaf, kita ingat ini orang ini kurang ajar ini dulu. Tapi beda, kalau ini kurang ajar kamu. Tapi ini enggak, ini orang ini memang wah enggak tahu gimana sekarang. Enggak masalah sih,
biarin aja, itu urusannya dia sama Tuhan, aku sih enggak apa-apa. Itu namanya mengampuni. Nah itu yang Tuhan mau, supaya kita itu mematikan dan membuang. Supaya jangan sampai kita kembali lagi. Kalau kita cuman melupakan berhala kita. Suatu saat ketika kelihatan, contohnya misalnya merokok. Merokok ini termasuk berhala. Karena apa? Coba kita bangun pagi, kita langsung cari kan rokok. Walaupun saya bukan perokok, tapi saya lihat itu orang-orang merokok dia langsung. Terus begitu dia habis makan, dia akan keluar. Dia akan menyempatkan apapun juga, walaupun di pesta dia harus menyempatkan diri untuk ini loh, berhalanya itu untuk dia sembah. Itu orang merokok. Bahkan ketika dia dalam masalah, saya tanya, kenapa kamu merokok? Iya, Bu, kalau lagi stres apalagi Bu, waduh saya perlu merokok. Itu tambah dosa. Karena setiap masalah itu justru kita harus lebih dekat sama Tuhan, mencari Tuhan, bukan cari rokok. Itu namanya berhala. Dan ketika dilepaskan, dia mungkin sangkal diri, udah aku enggak mau merokok. Tapi enggak mau dibuang. Enggak apa-apa Bu, tak taruh di sini. Saya tidak akan melepaskan, saya tidak akan merokok. Tapi enggak apa-apa, taruh situ aja. 1-2 hari dia enggak apa-apa. Tapi suatu saat dia melihat, dia akan kepingin. Enggak usah melihat, dia lihat orang di itu ngerokok aja, dia langsung, setan tuh akan memikat lagi. Enak loh, baunya. Makanya orang yang merokok cepat mati gitu. Masukkan dalam satu ruangan tuh saling menghirup, saya bilang itu bodoh banget. Tapi mereka sudah merasa enggak apa-apa, karena itu sudah sangat mengasihi. Itu seperti contoh-contoh berhala seperti itu. Jadi harus dibuang. Jangan lagi melihat perkara-perkara itu. Mengapa kita ngomong sangkal diri itu pikul salib? Karena yang disangkal itu diri kita, bukan menyangkal orang lain. Kalau kita menyangkal orang lain, yang sakit orang lain. Tapi kalau menyangkal diri, berarti kita yang sakit. Karena kesenangan-kesenangan kita itu sekarang tidak boleh lagi. Jangan sampai nanti minggu depan sepi gereja ini. Karena semua masih menyayangi dengan berhala-berhalanya. Aku kalau datang nanti ditanyain lagi, disikat lagi sama firman-Nya. Takut deh. Lebih takut mana? Masuk neraka atau cuman mendengar begini? Saya mau menyampaikan tapi saya tidak memarahi saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terserah saudara. Saudara mau masuk neraka atau masuk surga itu pilihan saudara. Tapi jangan bodoh. Buat apa kita jadi orang Kristen? Buat apa kita melayani Tuhan? Buat apa kita memperingati hari Paskah? Kalau kita toh akhirnya kita tidak mau. Ada sebuah kisah. Beberapa orang saleh mengadakan ziarah suci dengan pikul salib. Perjalanannya sulit. Karena semua yang ikut ziarah itu dia harus pikul salib. Dan salibnya itu berat. Jadi ada yang sambil jalan terus ada yang sampai merintih, ada yang mengeluh, ada yang ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Dan itu perjalanannya berhari-hari. Ada seorang peziarah yang merasa bahwa salibnya itu terlalu berat bagi dia. Maka ya ini sok-sokan, dia merasa dirinya pintar, dia potong itu salib menjadi lebih pendek supaya lebih ringan. Sering kan kita seperti itu kan? Kita sok tahu, sok pinter. Jadi salib itu akhirnya dipotong. Kemudian berjalan. Setelah berjalan, akhirnya pada suatu saat mereka tiba di ujung perjalanan dan mereka melihat ada tanah perjanjian di depan mereka. Jadi mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi ternyata masih ada satu hal yang harus dihadapi, yang harus diatasi. Ternyata di antara tanah yang mereka pijak dengan tanah perjanjian itu dipisahkan oleh jurang yang cukup lebar. Mereka mulai lagi, waduh, sudah setengah mati,
Masih begini lagi. Kok gitu Paul, yang lainnya buat apa kalau kita tidak tahu dari begitu dulu, kita tidak perlu repot-repot begini. Ternyata juga tidak nyampe. Tapi ada seorang peziarah yang akhirnya dia mendapatkan, dia ambil salibnya, dia coba untuk menjadi jembatan antara dia dengan tanah perjanjian. Dan ternyata salib itu ukurannya pas, persis untuk dia berjalan menuju tanah perjanjian. Dan dia menggunakan salib itu sebagai jembatannya. Tapi begitu orang itu sampai di tanah perjanjian, salib itu lenyap. Maka yang lainnya bilang, wih keren. Oh gitu maksudnya, oh gitu caranya. Oh coba kita juga coba. Dia nyoba, yang satunya nyoba. Ternyata semuanya bisa. Ternyata cocok, pas. Ukurannya pas semuanya. Mereka semuanya nyampe, begitu nyampe salibnya hilang. Begitu nyampe salibnya hilang, karena apa? Kalau sudah sampai di tanah perjanjian, kita tidak butuh salib, tidak perlu angkat salib lagi. Semuanya nyampe. Tapi satu, yang motong salib tidak nyampe. Karena salibnya pendek. Mengerti dari kisah ini? Jangan sekali-sekali kita sok pintar mendahului Tuhan. Salib yang Tuhan biarkan untuk kita lalui. Salib yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan takaran masing-masing. Sesuai dengan kekuatan masing-masing. Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada salib yang melebihi dari kekuatanmu. Tapi kitanya yang merasa, wah berat Tuhan. Karena apa? Dia masih mau nyaman. Nggak usah nemen-nemen lah Tuhan. Nggak usah terlalu fanatik lah. Jadi Kristen itu ya mau jalankan yang bisa dijalankan ya kita jalankan. Yang enggak bisa ya enggak apa-apa. Tuhan kan mampu nih. Tuhan yang sayang, Tuhan kan ngerti. Itu Kristen yang separuh-separuh. Dia mau hidup, dia mau menjalankan memikul salib, tapi salib yang sesuai dengan aturan mainnya dia. Itu tidak akan pernah bisa membawa kita sampai ke surga. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tipe yang separuh-separuh. Dunia ya, rohani ya. Tidak ada di tengah-tengah antara surga dan neraka itu ada suatu tempat, tidak ada. Karena terlalu jauh, surganya di atas, bawah dalam neraka. Tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau kita mau main tengah-tengah, itu toh akhirnya Tuhan akan muntahkan kita. Suam-suam kuku. Jadi kalau firman ini disampaikan hari ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memperbarui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan setiap hari. Karena salib itu dia akan dipikul setiap hari. Setiap hari kita harus sangkal diri dan pikul salib. Kenapa ada orang kok sampai pikul salib sampai waduh enggak kuat Tuhan. Aku enggak kuat bener, aku enggak kuat ini salibku terlalu berat. Sebenarnya enggak mungkin terlalu berat. Karena kalau kita percaya tidak akan seberat yang saudara bicarakan. Tapi mungkin juga bisa berat karena apa? Karena itu salib setiap hari harus dipikul. Dan kita tidak memikul, tidak menyelesaikan salib yang kemarin. Itu salib yang kemarin kita bawa untuk hari ini. Berat, pasti berat. Atau sudah hari ini sudah selesai, terus kita masih mikir lagi, yang besok belum disuruh sama Tuhan. Angkat, matilah kau. Depresi. Makanya salib itu jadi berat sekali. Kebodohan kita. Belajar untuk senantiasa taat akan apa yang Tuhan mau. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Belajarlah untuk menaruh pikiran dan perasaan itu seperti Tuhan.
6. Yang bagaimana itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan itu sebagai Allah yang mempunyai segalanya. Di bumi sampai di surga itu semua ada dalam kuasanya. Itu semua dalam miliknya, ciptaannya. Betapa besarnya dia, betapa maha dan maha. Tetapi dia tidak mempertahankan sebagai miliknya. Yang perlu enggak boleh. Pokoknya kayak kita kan, kalau aku kedudukannya begini, aku enggak boleh turun. Aku harus lebih tinggi lagi. Aku harus seperti ini minimal. Kaya, enggak boleh turun. Harus lebih kaya lagi. Terkenal, aku harus lebih terkenal lagi. Harus lebih. Tuhan mengajarkan bahwa kita untuk kita tidak mempertahankan diri dengan apa yang kita ada. Terus 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan saudara, orang yang Tuhan itu sebagai Allah, Allah yang benar-benar Allah. Tidak ada yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang lebih besar lagi. Itu dia mengosongkan diri. Jadi dia tidak mempertahankan semua miliknya, tidak mempertahankan semua kuasanya, tapi dia kosong. Opposite menjadi seorang hamba. Hamba tidak mempunyai kuasa apa-apa. Hamba zaman dulu itu adalah orang-orang yang mati hidupnya ada di dalam tangan, keputusan tangan tuannya loh. Tuannya hari ini mau dimatiin. Dia tidak bisa menuntut apa-apa, dia tidak punya hak apa-apa. Dan menjadi sama dengan manusia. Berarti manusia itu sebenarnya seharusnya dia mengambil rupanya sebagai seorang hamba. Tapi kita lihat, kita ini manusia-manusia sekarang bahkan bukan hanya sebagai Tuhan, bahkan mau melebihi Tuhan. Iya kan? Mau semua itu atas namanya dia, mau menunjukkan waduh pokoknya selangit deh mengangkat dirinya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu sampai mati di atas kayu salib. Kita sudah tidak perlu lagi karena Tuhan sudah menggantikan kita. Mati di atas kayu salib. Tetapi yang harus mati di atas kayu salib adalah perbuatan-perbuatan dosa kita. Dengan cara bagaimana supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Yaitu dengan merendahkan diri dan taat sampai mati. Dari ke hari kita itu harus hidup dengan sangkal diri. Bagaimana menyangkal diri? Sulit Bu. Caranya Tuhan sudah mengatakan, kosongkan dirimu. Kenapa sulit untuk sangkal diri? Karena kita masih mempertahankan diri kita. Siapa aku? Kok aku disuruh begitu? Seperti Naaman. Aku kan panglima besar. Ngapain aku disuruh masuk dalam sungainya? Kotor gitu. Emangnya tidak ada sungai yang lain? Sungai yang lain lebih bagus-bagus aku suruh seperti itu. Itu kita. Susah. Makanya kita akan mengatakan, waduh berat pikul salib. Karena apa? Kita tidak mau melepaskan. Kita tidak mau mengosongkan. Kita tidak mau rendah hati dan kita tidak mau taat. Apa bedanya Tuhan sama kita? Tuhan juga pada waktu itu sebagai manusia, 100% manusia. Karena dia sudah mengosongkan dirinya. Dan dia sebagai manusia. Dalam keadaan manusia itu dia bisa mati di atas kayu salib. Menanggung dosa manusia yang begitu besar. Dengan menanggung semua siksaan, semua fitnah dan semua hal-hal yang buruk dilakukan atas dia. Kenapa dia bisa melakukan? Karena dia telah mengosongkan dirinya. Coba kalau dia sebagai Tuhan, ketika dia disalib, dia dihina. Kurang ajar ini orang. Awas kamu. Turun dong, kamu kan biasanya menyembuhkan orang, kamu bisa membangkitkan orang. Turun, ntar jitak naik lagi. Karena dia masih mempunyai kealahannya, dia masih mempunyai kuasanya. Tapi tidak. Dia sudah mengosongkan, dia melepaskan semuanya sebagai seorang hamba. Walaupun dia dihina, dia bilang, ya udah memangnya aku sebagai orang hamba ya begini. Mampu.
Jadi percayalah, kita disuruh sangkal diri setiap hari dan pikul salib, pasti mampu. Tuhan sudah memberikan caranya. Kosongkan dirimu. Jangan membawa segala sesuatunya, itu duniawi daging. Hanya untuk sementara. Ketika kita mati, kita juga tidak bisa membawa apa-apa. Seorang dokter mati pun hanya sebagai almarhum. Konglomerat mati pun sebagai almarhum. Tidak ada ditulis di dalam kuburannya, ditulis telah meninggal dunia. Konglomerat seluruh dunia, peringkat nomor 1 di seluruh Indonesia. Namanya ini, tidak ada. Jadi semuanya itu tidak ada perlunya. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan setiap hari. Berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan. Mengikuti salib Kristus. Jangan pernah memotong. Tapi biarkanlah semua yang terjadi. Karena percayalah, Tuhan menyertai. Tuhan akan memampukan. Bekerja dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Membawa kita sampai kepada keselamatan hidup yang kekal. Itulah arti daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahwa karena kasih karunia Allah diberikan pada kita melalui salibnya. Sehingga orang yang percaya, orang yang beriman, melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu sangkal diri dan pikul salib, itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kematian Engkau mempunyai suatu hal yang baik, hal yang besar bagi kami manusia yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh melakukan, kami boleh meresponi apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kehendak Allah melalui salib ini. Untuk melanjutkan salib yang Tuhan sudah jalani. Melanjutkan hidup baru bersama dengan Tuhan setelah mengalami salib yang Tuhan sudah pikul bagi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kasih-Mu Tuhan untuk kami boleh sangkal diri dan pikul salib setiap hari sampai kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel, Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리
우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우리 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라